warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Ayam goreng biasanya berwarna coklat saat disajikan. Namun di Bandung ini ayam goreng disajikan berwarna hitam gelap. Tapi jangan salah, di balik warnanya tersimpan kenikmatan rasa yang menggugah selera. Sajian kuliner tanah air bermacam-macam, sebut saja ikan nila bumbu Bali nyat-nyat, iga garang asam, hingga dendeng batako asal Sumatera Barat yang selalu menggoda selera perut dan mata. Termasuk juga ayam goreng yang banyak disukai orang, tapi ayam goreng ini unik karena berwarna hitam. Untuk membuat ayam ireng ini, ayam filet yang sudah dimarinasi dimasukkan ke dalam telur. Ayam kemudian dibalur ke tepung charcoal yang sudah dicampur bumbu rempah. Ayam ireng lalu digoreng hingga matang. Ayam disajikan bersama sambal bawang dan edible flower. Jadi ayam yang memang kita sudah marinasi dengan bumbu khas dari dapur heritage, baru kita baluri dengan tepung charcoal yang memang masih aman untuk dikonsumsi. Charcoal itu berasal dari padi yang kita sangrai sampai hitam, kemudian kita campur dengan baluran telur sehingga terlihat unik, estetik karena hitam, tapi di dalamnya tetap masih tepungnya masih crispy serta si dagingnya masih juicy. Tak hanya tampilannya saja yang unik, rasanya pun nikmat di lidah. Ini kita ngelihatnya kok unik ya gitu, penampilannya juga hitam gitu ya sebetulnya. Jadi penasaran aja, terus kita cobain, ternyata rasanya oke banget. Kalau aku sih cocok ya, gurih gitu. Dagingnya juga lembut, juicy gitu ya. Terus pinggirannya juga luarnya tuh crispy gitu ya. Kirain rasanya tuh bakal nggak cocok atau gimana, ternyata enggak. Apalagi dipadu sama sambal bawang dadak. Seporsi ayam ireng di Jalan Lapangan Supratman, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp50.000. Dian Permatasari, Bandung. Sama-sama digeprek, sama-sama berbahan dasar ayam tapi beda sensasinya. Kuliner olahan Jepang katsu berbahan dasar ayam ini diracik bersama sambal geprek ala tanah air. Seperti apa? Berikut liputannya. Kuliner negeri Sakura banyak ragam dan macamnya. Salah satu yang disukai adalah katsu. Olahan renyahnya katsu yang di dalamnya terdapat daging biasanya dinikmati dengan saus khas Jepang. Tapi kalau dinikmati dengan sambal, gimana ya? Lihat cara buatnya yuk. Ayam yang sudah dimarinasi dimasukkan ke dalam adonan dan dibalut bersama tepung. Kemudian ayam digoreng hingga matang. Sambil menunggu kita racik sambalnya. Goreng bawang putih bersama cabai rawit dan cabai merah. Ulek bumbu hingga halus dan beri garam. Bumbu kemudian digoreng lagi dengan dicampurkan daun jeruk dan bumbu lainnya. Nah, tinggal kita sajikan katsu geprek bersama nasi putih dan sayuran. Biasanya kan kita ngeluarin otentik Jepang nih, cuman kita sama tim lagi ngeluarin formulasi baru gimana cita rasa Jepang dipadukan dengan cita rasa Indonesia, yaitu sambal geprek. Dengan riset kita juga melihat kalau orang-orang Indonesia itu sukanya sambal yang memang ketika dipadukan, makanan Jepang dipadukan dengan sambal itu ternyata rasanya nikmat sekali. Respon konsumen juga positif, semuanya suka sama pedesnya, nggak terlalu pedas, dan aroma daun jeruknya juga yang biasa khas jadi sambal geprek itu juga muncul di rasa sambal ini. Meski sama-sama berbahan dasar ayam, sensasi katsu geprek ini berbeda dengan ayam geprek. Dari tampilannya sendiri sih ini Jepang banget ya, tapi rasanya Indonesia banget. Meskipun sambalnya ini nggak terlalu pedas, cuman tetap enak, gurih, daun jeruknya juga kerasa, bawang putihnya juga kerasa, enak. Seporsi katsu geprek di resto Jepang di sebuah pusat perbelanjaan Jalan Cihamplas, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp28.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain mengenai ragam varian sandwich akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat.
Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Telusuri isu terkini secara mendalam. Temukan fakta dari berbagai sudut pandang. Jangan lewatkan Ruli Files, Jumat jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Jumlah orang berwisata ke Kebun Teh sambil menikmati hijaunya pegunungan di kawasan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Kangkung bisa diolah menjadi ragam jenis panganan, diantaranya ca, tumis, dan juga plecing. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketiga olahan ini adalah makanan yang sama, padahal ada bumbu dan proses memasak yang berbeda. Varian olahan kangkung seperti cah, plecing, dan tumis kangkung merupakan panganan yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Ketiganya mudah dijumpai di berbagai rumah makan dan mudah pula untuk dibuat sendiri di rumah. Namun tidak sedikit orang yang menganggap ketiganya adalah panganan yang serupa. Apalagi tumis dan cah kangkung memiliki tampilan yang mirip, padahal bumbu yang digunakan berbeda. Untuk membuat tumis kangkung diperlukan irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan tomat merah. Semua bumbu ditumis bersama, kemudian ditambahkan sedikit air, baru masukkan kangkung. Sementara cah kangkung tak menggunakan bawang merah. Bawang putih pun tidak diiris, melainkan dicincang. Dalam membuat cah diperlukan pula irisan jahe. Yang membuatnya berbeda dari tumis adalah adanya tambahan protein hewani seperti udang yang sudah dipanggang dan telur puyuh rebus. Kangkung pun dipotong dengan ukuran agak panjang dengan batang yang dibelah. Ya, ada dua. Sebenarnya sih lebih rasanya tuh kriuk teh ya, beda sama kangkung yang air. Kalau kangkung air itu agak alot gitu. Meski dimasak dengan cara yang sama yaitu ditumis, namun hasilnya berbeda. Cah kangkung cenderung lebih kering, sementara tumis kangkung memiliki sedikit kuah. Namun keduanya cocok dinikmati bersama nasi putih hangat dan ayam serta ikan bakar. Tak lupa juga sambal. Nah, kalau tumis kangkung ini memang rasanya dia semi pedas tapi sedikit aja karena ada campuran cabai merah besar seperti ini. Sementara kalau di cah ini strong banget atau dominan banget rasa jahenya dan ada tambahan protein udang seperti ini. Lain dari cah dan tumis, ini dia plecing. Plecing tak hanya terdiri dari kangkung saja, tapi juga kacang panjang dan tauge yang sudah direbus. Ketiganya disajikan bersama racikan sambal yang terbuat dari cabai rawit domba dan tomat merah segar, serta terasi dan perasan jeruk purut. Semuanya diulek bersama dalam cobek. Rebus biasa, cuman emang nggak terlalu lama ya. Dari air mendidih itu sekitar 1 menitan bisa langsung ini, asal layu aja karena untuk mendapatkan kriuknya itu.
Plecing merupakan salah satu sajian populer dari Lombok. Sambal plecing yang berwarna merah dan aroma terasi yang menggugah selera membuat tak sabar untuk segera mencicipi. Jadi plecing kangkung ini rasanya memang segar karena tadi ada tomat segar yang diulek, kemudian juga ada perasan jeruk purut, dan plecing kangkung ini belum lengkap dimakan kalau tanpa ayam taliwang. Kita coba ya. Yummy. Ketiga olahan kangkung ini pun digemari karena memiliki rasa yang otentik. Lebih suka tumis, ya, karena lebih wangi, enak, dan lebih gurih. Kalau tadi kan Ibu bilang Ada pedes-pedesnya, biasanya kan ditambah cabai ya, irisan cabai gitu. Jadi lebih ini, dan itu lebih praktis ya buatnya, makanya lebih suka. Biasanya kalau plecing di Lombok kan ada bau lautnya, ini kurang bau laut, tapi ya cukup bagus sih, segar sih. Menurut dosen Prodi Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia, cah, plecing, dan tumis memiliki perbedaan dari segi cara memasak dan bahan-bahan yang digunakan. Terdapat dua jenis kangkung, yaitu kangkung darat yang ditanam di tanah lembab. Kangkung jenis ini biasanya digunakan dalam tumis dan cah. Sementara kangkung air yang ditanam di atas air tergenang identik digunakan dalam plecing. Cah itu bahan bakunya selain bawang merah, bawang putih, garam, kemudian gula pasir, juga ditambahkan dengan adanya saus tiram kalau cah gitu ya. Nah, berbeda dengan tumisan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat lainnya, itu menggunakan bawang merah, bawang putih, dan juga sama garam, kemudian apalagi. Nah, bedanya menggunakan tomat. Ya gitu, tidak memakai unsur tadi saus yang penambah rasa dari Tionghoa gitu ya. Nah kalau plecing itu berbeda, itu plecing itu menggunakan terasi di situ dan juga cabainya juga cukup banyak. Dewi menambahkan penggunaan kangkung sebagai bahan makanan dibawa oleh orang-orang India pada abad pertama hingga abad ke-14. Rizka Rizlia, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Sandwich atau roti lapis adalah makanan asal Inggris yang berkembang di berbagai negara dengan banyak variasi. Nah, saat ini berbagai varian dari roti tersebut sudah bisa banyak dijumpai di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung. Sudah tidak asing kan dengan sajian sandwich alias roti lapis khas Inggris? Kali ini kita keliling dunia dengan menjajal beberapa varian roti lapis khas mancanegara. Lokasi pertama yang kita kunjungi ada di Jalan Gandapura. Di sini kita akan mencicipi banh mi yang merupakan roti lapis khas Vietnam. Menggunakan roti baguette yang hangat dan memiliki tekstur renyah, sebagai isiannya panggang daging ayam dan daging sapi meltik hingga matang. Boleh juga ditambahkan slice beef sesuai selera. Roti baguette yang telah dibelah diisi dengan selada, irisan daging, dan berbagai macam sayuran. Ini dia yang tak boleh ketinggalan dan bikin cita rasanya semakin khas, daun ketumbar. Biar makin mantap, tambahkan saus sebelum dihidangkan. Karena isiannya sangat melimpah, banh mi jadi agak sulit dimakan dengan menggunakan tangan secara langsung. Tapi ini tidak mengurangi sensasi nikmatnya sajian khas Vietnam ini kok. Banh mi ini punya roti yang lembut di dalam, namun luarnya crispy. Dan isiannya banyak sayur-sayuran, seperti ada wortel, selada, dan ada juga kubis ungu. Sementara dagingnya ini terdiri dari daging meltik, daging sapi beriris tipis, dan juga ada daging ayamnya dengan saus yang tidak terlalu pedas, namun cukup terasa lemonnya. Jadi perpaduan yang pas banget untuk dimakan saat sarapan atau makan siang. Masih dari benua Asia, kita bergeser ke sajian sandwich ala negeri Sakura, Jepang. Ada sajian sando yang kini semakin populer. Terdiri dari dua roti lapis, sando memiliki beragam isian, bercita rasa manis hingga gurih. Bagi pecinta rasa manis, fruit sando atau sando dengan isian buah-buahan ini bisa jadi pilihan. Salah satunya bisa ditemui di kawasan Cisitu, Bandung.
Membuatnya cukup mudah. Siapkan whipped cream sebagai salah satu isian, lalu oleskan di atas roti tawar. Setelah itu tambahkan potongan buah-buahan sesuai selera. Biasanya buah yang dipakai adalah buah berwarna-warni agar tampilannya menarik, seperti stroberi, mangga, kiwi, atau jeruk dan anggur. Tambahkan whipped cream kembali, lalu tutup dengan balutan roti tawar dan dibungkus dengan plastik. Kemudian simpan sando di dalam lemari pendingin selama 1-2 jam hingga beku. Nah, sando semakin nikmat disantap dalam kondisi dingin. Dari negeri sendiri, Indonesia juga punya dong roti lapis khas yang sudah melegenda sejak tahun 60-an atau lebih eksis dengan sebutan roti bakar. Salah satunya yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Tersedia roti untuk porsi satu orang atau biasa disebut roti kadet, ada pula roti ukuran kecil dan besar. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp8.000 hingga Rp68.000. Meski tidak disediakan tempat makan, tapi setiap harinya selalu ramai diserbu pembeli. Setiap hari roti yang digunakan selalu fresh from the oven. Untuk isiannya, wah juga bisa disesuaikan sesuai selera. Tapi yang paling favorit adalah campuran rasa coklat, keju, kacang, dan susu. Sensasi manis gurih berpadu dengan empuknya roti menyatu dalam satu gigitan. Pakar gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini menuturkan, roti sudah masuk ke Indonesia sejak keberadaan toko yang menjual tepung pada 1899 dan hanya dinikmati oleh kaum bangsawan Belanda. Sejak 1918, roti mulai dijual dan kini semakin berkembang dengan berbagai inovasi dan kreasi isian. Dari tahun 1960 itu sudah keren sekali, sudah ngetren lah istilahnya dengan adanya stroberi, selai nanas, kemudian kalau pindekas kan dari zaman Belanda memang sudah ada gitu ya. Dan kemudian mulai tahun 70 bergeser tuh. Perkembangannya sudah menjual roti-roti dengan isian. Roti dengan isian, roti tawar dengan isian itu bisa dengan kornet, dengan keju, selain tadi yang manis ya, yang asin pun sudah mulai ada gitu. Roti memang bukan makanan pokok bagi warga Indonesia, namun keberadaan roti lapis dengan berbagai varian rasa tetap mampu kok menarik hati minat berbagai lapisan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, kami akan segera kembali dan saya akan secara langsung memasak serta menyajikan menu nasi bakar. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Banyak warga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Di Bandung, lonjakan jumlah penumpang kereta api bahkan mencapai 40%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. RSUD Dr. Harjono, Ponorogo, Jawa Timur siapkan layanan dan ruangan khusus untuk calon legislatif yang gagal hingga mengalami depresi. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam, live di CNN Indonesia. Kenali lebih dekat sosok politisi negeri dengan menggali sudut pandang dalam menjawab berbagai kontroversi dan isu politik terkini. Saya yakin semua capres sudah sowan-sowan semua, karena Jawa Timur salah satu battlefield yang paling menjanjikan, provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Saksikan The Politician setiap Kamis jam 10 malam di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat.
Gempa susulan yang kembali mengguncang wilayah Sumedang dan sekitarnya menyebabkan bertambahnya kerusakan pada bangunan rumah warga. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih warga Jawa Barat masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan Chef Irwan. Chef Irwan, ini Chef Irwan sebagai? Saya chef di Hotel Santika Pasir Kaliki, Bandung. Oke, nah sekarang Chef Irwan ini mau mengajak saya membuat nasi bakar. Nasi bakar apa nih, Chef? Nah, di sini saya ada perbedaan dengan nasi bakar pada umumnya. Di sini saya nasi bakarnya berwarna hitam. Oke. Nah, penasaran kan? Baik, bahan utamanya itu dari kelewek. Kelewek kan kayak pohon tapi emang ada buahnya keras buahnya. Nah, kita ambil dalamnya kelewek berwarna hitam, itulah bahan dasar utamanya di situ. Nanti nasi akan ditumis seperti kurang lebih kayak nasi goreng tapi pakai keleweknya itu. Nanti diisi dengan ayam balado atau ayam suwir yang dalamnya. Nanti diisi, digulung, baru dibakar seperti itu. Nanti banyak sama dengan kondimen yang lain juga ada di dalamnya. Oke, berarti bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Kita yang ambil? Oke, bahan utamanya otomatis kelewek. Jadi ini cita rasa Nusantara ya, Betul Chef ya? Betul sekali, Nusantaranya betul. Oke, kita langsung mulai aja? Boleh. Baik, ini bawang putih saya akan dikutek dulu. Langsung saya akan haluskan. Semua? Semuanya, betul. Nanti dicampur udah sama keleweknya juga? Keleweknya juga, betul. Oke. Baru kita tumis. Udah wangi, terus kita masukin nasi, betul. Oke, saya bantu ya, Chef ya? Boleh. Dan kita aduk sampai rata, sampai warna hitamnya merata. Kalau sudah itu baru kita masukin bumbu seperti garam, kaldu ayam. Ya. Kalau kelewek itu sebenarnya rasanya lebih ke apa ya, Chef ya? Oke, dengan kelewek sendiri sebenarnya hati-hati. Kalau kelewek dia tumis atau tumis dengan kelewek itu kalau emang kurang matang pasti rasanya akan dominannya pahit. Nah, pahit itu dari rasa si kelewek. Betul sekali, harus benar-benar matang, terus aromanya wangi. Saya kira itu cukup untuk olahan untuk yang ini nasi. Nah, tapi seperti untuk kelewek dipadukan dengan nasi itu agak jarang sebetulnya, Chef ya? Betul sekali. Gitu. Biasanya dipadukan dengan apa, Chef? Biasanya soto kayak gitu atau sup. Kalau supnya kan berarti biasanya sup rawon. Oh, hitamnya itu ya, Chef ya? Betul sekali, dari keleweknya gitu. Oke. Dari kelewek. Nah, jadi penasaran gimana rasanya nasi dicampur kelewek ya, betul jadi sekali. Hitam, rasanya kayak gimana? Tapi kalau udah wanginya sih udah enak banget. Udah ya, kerasa ya. Siap. Nih, terus apa, Chef? Sekarang ayam ya? Ayam ya, di tengahnya. Digulung ya. Nah, gimana betul. caranya, Chef? Pengen ikutan, tapi saya takut salah gulung. Jadi kita bareng-bareng bisa nggak sih? Boleh. Gimana sih? Digulung. Oh, langsung aja gitu langsung ya? aja. Iya. Cara, nah ini lebih menarik gulungan Chef ya daripada gulungan saya. Ini langsung habis ini diapain nih, Chef? Kita siap untuk dibakar. Oke, langsung aja langsung di pan ya? Langsung di pan. Dibakar kurang lebih 8 sampai 10 menit. 10 menit, betul. Sampai daunnya warnanya kecoklatan gitu betul, ya, Chef ya? kecoklatan. Mau dicoba dibaliknya? Boleh. Kalau ini gampang ya? Ini gampang, kalau ini jagoan. Balik-balik kayak gini aja, Chef. Ya, kayaknya udah mulai coklat. Kita siap di plate.
selesai. Oke, selesai. Nah, Tara, jadi ini nasi bakar Ambara. Nasi bakar Ambara. Iya. Ini saya udah nggak sabar, penasaran pengen coba gimana rasanya nasi. Warnanya hitam. Pasti penasaran. Pakai kluwek. Iya. Penasaran. Saya boleh Betul. langsung icip, Chef? Silakan mulai. Oke, sama ada sayur asam. asamnya juga. Iya, Nanti betul, boleh Chef. minta tolong dibeliin nih, Chef? Boleh. Oke, Chef. Saya bawa ya, Silakan. Chef. Terima kasih. Nah ini ya, untuk pertama kalinya cobain nasi bakar pakai kluwek, disatukan dengan kluwek ini dan emang wanginya itu khas banget kluweknya, wangi banget. Ditambah juga tadi kan ini dibakar pakai daun pisang ya, itu aroma daun pisang bakarnya itu nyampur sama aroma kluweknya, enak, gurih, ditambah di dalamnya kan ini pakai ayam suwir balado ya. Ini juga nambah nikmat makan nasi bakar ini. Agak ada pedes-pedesnya sedikit. Ditambah sajiannya juga ada sayur asem dan peyeknya juga makin sempurna. Nikmatnya sajian nasi bakar Ambara sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.